Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya ingin mempresentasikan tentang asas-asas pendidikan. Sebelum saya memasuki materi, di sini saya ingin memperkenalkan dulu kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Rizky Maiputra dengan NIM 21065010. Yang kedua ada Puspita Zakia Mumtaza dengan NIM 21031149. Yang ketiga ada Putra Fajar Adahari Guci dengan NIM 2106509. Baiklah teman-teman, langsung saja kita memulai presentasinya. Materi pertama yaitu azas pendidikan sepanjang hayat. Azas pendidikan sepanjang hayat terdiri dari 4 poin. Poin pertama, azas belajar sepanjang hayat. Azas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Lebih tepat dikenal dengan istilah pendidikan seumur hidup, erat kaitannya dengan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Poin kedua yaitu dimensi vertikal dari kurikulum sekolah. Yang pertama, ada keterkaitan antara kurikulum dengan masa depan didik. Yang kedua, ada kurikulum dan perubahan sosial kebudayaan. Yang ketiga, the processing kurikulum. Yang keempat, keterpaduan bahan ajaran dan pengorganisasian pengetahuan. Yang kelima, penyiapan untuk memikul tanggung jawab. Yang keenam, pengintegrasian dengan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik. Yang keenam, untuk mempertahankan motivasi belajar secara permanen. Poin ketiga yaitu dimensi horizontal dari kurikulum sekolah. Pertama, kurikulum sekolah merefleksikan kehidupan di luar sekolah. Yang kedua, memperluas kegiatan belajar di luar sekolah. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar masing-masing. Dan poin keempat, pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia. Pertama, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidup. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk manfaat layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, non-formal. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia seutuhnya (MIS di dalam singkatannya) berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, mendapatkan kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998. Baik, perkenalkan nama saya Puspita Zakia Mumtaza dengan NIM 21031149. Di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru merupakan pepatah yang berasal dari Minangkabau. Kalau misalnya dijadikan ke bahasa Indonesia atau diartikan ke bahasa Indonesia, alam takambang itu artinya adalah terbentang luas. Nah, alam takambang ini dijadikan sebagai guru. Pepatah tersebut masuk ke dalam moto pembelajaran untuk guru. Entah kapan dimulai, yang jelas perangkat pembelajaran tersebut telah digandakan oleh banyak guru. Nah, secara tidak langsung menyebarluaskan pepatah alam takambang jadi guru. Bagi banyak guru, pepatah ini juga sudah familiar. Bahkan di negeri Belanda juga banyak dikenal oleh pakar pendidikan di sana. Kemudian yang ketiga yaitu adalah implementasi dari asas pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pendidikan persekolahan, yang kedua ada pendidikan luar biasa, dan yang ketiga adalah sumber informasi lain yang didapat dari media sosial, internet, dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya,
asas ini dapat dikemukakan beberapa keadaan yang dapat kita temui di saat ini. Yang pertama yaitu usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Terbukti dari semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kemudian yang kedua adalah usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. Kemudian yang ketiga adalah usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan. Kemudian yang keempat adalah usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, seperti adanya ruang belajar, perpustakaan, media pengajaran, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan keluarga secara layak dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Kemudian yang keenam adalah usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda seperti kepemimpinan dan keterampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, sikap patriotisme dan idealisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luas. Baiklah, saya Rizky Putra, saya ingin melanjutkan hasil presentasi dari kelompok 4, yaitu saya mendapat materi yaitu tentang implementasi asas alam terkambang jadi guru, yang mana kita dapat mengimplementasikan asas alam terkambang jadi guru menjadi beberapa, yaitu yang pertama kita dapat menunjukkan sikap seseorang terhadap tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan diri, yang mana sikap rasa tanggung jawab itu harus ada dalam diri seseorang supaya seseorang tersebut dapat dihargai atau dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, menunjukkan kepada tata sumber dari pengetahuan dan teknologi atau keterampilan dengan menumbuhkan kemerdekaan. Yang ketiga, menjadikan alam bebas seperti sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi peserta didik, yang mana peserta didik juga harus diajak untuk mengikuti atau menjelajahi alam seperti mengikuti ekstrakurikuler seperti pramuka dan juga sebagai mahasiswa pecinta alam. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.